Halo, selamat sore Smart Listener. Anda kembali bersama kami di spesial program untuk hari ini. Ya, Smart Listener, status Indonesia sebagai negara kepulauan itu sudah ditetapkan sejak di deklarasi Juanda di tahun 1957 dan ini juga diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut. Oleh karena itu, 63% luas wilayah Indonesia itu terdiri dari laut dan perairan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kekayaan potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa termasuk di sektor perikanan. Dan untuk hari ini Smart Listener ini sangat inline ya dengan topik yang kita bahas untuk hari ini. Kita berbicara mengenai bara ikan. Mari kita bicara bisnis ikan, peluang pengembangan bisnis ikan di era pasca pandemi. Dan untuk hari ini kita sudah bersama dengan tamu spesial yang saat ini sudah hadir di studio ya. Langsung saja saya menyapa, di sini ada Bapak Dwi Indarmani, Komisaris PT Tunisia Media Oceana and founder Gerakan Bara Ikan. Selamat sore Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah, semangat. Semangat ya. Saya sangat suka ini ya. Oke. Terima kasih Pak sudah hadir di studio ya sore hari ini Pak Dwi. Kemudian di sini juga ada Bapak Silwanus Nixon Takahipi. Beliau merupakan Direktur Utama PT Tunisia Media Oceana and founder Gerakan Bara Ikan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Iya, bisa lebih dekat dengan mic-nya Bapak? Selamat sore Bu. Iya, saya manggilnya Pak Silwanus atau Pak Nixon aja nih. Nixon aja. Iya, dari tadi saya dengarnya Pak Nixon gitu ya. Oke. Nama kerennya Pak Nixon. Iya, bisa lebih akrab gitu ya Ya. Pak. Ya. Luar biasa juga Pak kabarnya hari ini ya Pak. Terima kasih Bu. Iya. Semangat. Iya, semangat ya untuk memberikan edukasi ya di sore hari ini. Baik, dan Smart Listener kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan baik, langsung aja saya ke Pak Dwi dulu nih. Pak Dwi, kalau kita berbicara mengenai sektor perikanan ya, ini menjadi salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah untuk saat ini, bagaimana itu bisa ya meningkatkan nilai ekspor ya dari sektor kelautan dan juga sektor perikanan ini. Tapi sebelumnya nih kita akan ngobrol lagi seputar bagaimana sih kolaborasi antara pemerintah dan juga dari pihak swasta gitu ya Pak Dwi. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih kalau kita berbicara mengenai ikan, saya ingin tahu dulu nih terkait tema yang kita bahas untuk hari ini Pak. Bara ikan, mari kita bicara bisnis ikan, peluang pengembangan bisnis ikan di era pasca pandemi. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan Pak? Terima Silakan. kasih. Ya. Sekali lagi, bara ikan, gerakan bara ikan. Gerakan bara ikan adalah gerakan baku bicara bisnis ikan. Ya, ini sebenarnya adalah suatu gerakan yang memang sangat menarik untuk terus kita baku bicarakan gerakan itu sendiri karena ini sesungguhnya gerakan yang berangkat dari kegelisahan para pelaku bisnis ikan tangkap khususnya ya, di mana melalui gerakan ini kita ingin bertekad ya, pelaku bisnis itu ingin bertekad untuk memetakan sebenarnya bisnis ini kita ada persoalan apa. Ya, jadi kita ingin tahu akar masalahnya apa, lalu menyatukan langkah-langkah solusinya apa, lalu juga menyatukan tekad eksekusinya bagaimana. Jadi ini adalah suatu gerakan untuk kita para pelaku bisnis ikan tangkap ini khususnya, gimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kita tahu kenapa ada keterpurukan, karena kita baru saja bangkit dari keterpurukan, era keterpurukan, yaitu sejak akhir 2019 kan kita pandemi, di mana semua bisnis, semua sektor menjadi bangkrut, hancur dan terpuruk. Ini adalah tekad untuk kita bangkit dari keterpurukan. Jadi tujuan dari gerakan bara ikan itu sendiri adalah baku bicara bisnis ikan itu sendiri adalah untuk mewadahi komunikasi kita antara pelaku bisnis ikan tangkap ya, sehingga dengan baku bicara itu kita bisa mengetahui akar masalahnya apa, lalu bagaimana supaya masalah itu tidak terjadi, bagaimana kita bisa memitigasi risiko sehingga masalah itu tidak terjadi lagi, ketemu solusinya,
Sehingga ketika solusi itu dieksekusi bersama-sama oleh para uh, pelaku di ekosistem bisnis itu, sehingga gerakan ini bisa menginspirasi untuk kebangkitan, untuk suatu program kebangkitan bisnis ikan itu sendiri, khususnya di Indonesia Timur ini dan di Indonesia pada umumnya, seperti itu, Kak. Jadi ini merupakan salah satu gerakan ya, bagaimana untuk peluang ataupun potensi dari bisnis ikan ini bisa berkembang gitu ya, Betul, Bapak, betul. Khususnya untuk perikanan tangkap ini. Betul. Iya, Pak. Kalau tadi seperti diinformasikan ya, pada saat pandemi ya, semua sektor usaha ini kan ikut terdampak ya, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, kemudian sosial budaya dan juga perekonomian. Dan kalau kita lihat sendiri untuk potensi sektor perikanan sendiri gimana nih, Pak, pada saat pandemi kemarin, Pak? Ya. Sebenarnya sebelum kita melihat potensi, kita akan sedikit flashback ya, karena maksud saya kalau kita flashback maka potensi itu akan menjadi kelihatan besar atau besar sekali begitu ya. Tanpa kita flashback kita akan nggak bisa mengukur itu pada level itu. Ini ternyata wow seperti itu. Jadi kalau kita flashback ke tahun 2020 itu kan memang datanya bahwa Indonesia itu sebenarnya kan eksportir kedua terbesar hasil ikan tangkap, produksi ikan tangkap kedua terbesar di dunia setelah Cina ya. Data menunjukkan waktu tahun 2017 produksi ikan tangkap, ekspor ikan tangkap di Indonesia itu sekitar 6,89 juta ton per tahun. Lalu di tahun 2018 naik menjadi 7,33 juta ton per tahun. Di tahun 2019 naik lagi menjadi 8,3 juta ton per tahun. Kalau dirata-ratakan itu sekitar 12% per tahun pertumbuhan ekspor ikan tangkap dari Indonesia ke luar negeri itu. Dan kalau dinilaikan dalam rupiah tahun 2019 yang 8,5 juta ton itu devisa yang kita dapatkan nilainya 73 triliun something buat Indonesia. Jadi kalau sudah seperti itu gimana, potensinya memang masih ada dan kayak seperti itu. Nah, potensinya adalah bahwa sekarang ketika pandemi sudah berlalu dan berlalunya itu baru kemarin ya, Juni tahun 2023 yang lalu. Tetapi kita melihat potensi yang luar biasa besar, di mana FAO itu menetapkan tahun 2030 itu kebutuhan akan ikan di dunia itu 170 juta ton di tahun itu. Kalau tadi kita menyebutkan angka 8,5 itu adalah suatu pertumbuhan 12% dari tahun sebelumnya, 8,5 juta ton, gede atau kecil. Kebutuhan dunia 170 juta ton. Di situ saya tadi katakan ini wow atau wow banget seperti itu. Nah, jadi kalau dari sisi potensi ini wow banget menurut saya. Nah, sementara saya membaca referensi tahun 2023 ini, pemerintah mentargetkan produksi ikan kita itu 12,5 juta ton per tahun ya. Produksi terakhir kita 8,5 juta ton 2019, lalu 2023 pemerintah menetapkan 12,5 iya, Pak. Padahal FAO tahun 2030 170 juta. Artinya kalau kita mengambil 10% saja dari 170 itu, Indonesia itu mestinya mengekspor 17 juta ton di tahun 2030. 2023 12,5 targetnya. Tetapi ironinya akan menghasilkan concern. Di tahun 2020 ekspor kita itu dropnya hampir 100%. 98% dari ekspor tahun 2019 itu turun drastis luar biasa. Hanya 169.000 ton saja dari 8,5 juta ton. Artinya apa? Ini ada suatu konsentrasi nih di sini. Konsentrasinya apa? Dari yang tadinya tumbuh 12%, turun anjlok hanya tinggal 169.000 dari 8,5 juta, akan ke 12,5.
ya kan ya, tahun 2023. Tahun 2030 at least 17 juta. Jadi ini adalah satu concern dan fokus perhatian di mana butuh sinergitas yang luar biasa dari pelaku bisnis di ekosistem bisnis ikan tangkap ini. Jadi bisa dibayangkan kenapa ini menjadi gerakan bara ikan menjadi sangat penting. Baku bicara bisnis ikan sangat penting karena kita walaupun tadinya ada tumbuh bagus, tapi kita pernah berangkat dari titik terendah. Dari 169.000 tahun 2020 menjadi 12 juta di tahun 2023 dan 17 at least minimal itu di tahun 2030. Ini kita butuh sinergitas, koordinasi, integrasi, komunikasi yang luar biasa sehingga potensi itu bisa kita manfaatkan, maksimalkan. Oke, jadi memang butuh kolaborasi ya ke depannya Pak untuk bagaimana bisa menguatkan, bisa merealisasikan ya target yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, Pak Dwi tadi seperti diinformasikan ya. Kita pernah naik, kemudian pernah turun juga ya untuk ekspornya gitu Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan Pak untuk bisnis untuk di sektor perikanan ini Pak Dwi? Baik. Ya. Saya juga ingin sedikit cerita karena kalau kita naik mobil lalu nggak ngelihat spion ini bisa bahaya nih. Maunya gaspol, gas terus kan gitu ya. Dilihat dulu gitu ya. Dilihat dulu. Jadi karena apa sih yang menjadi permasalahan gitu ya? Iya. Jadi ekosistem itu kan banyak ya. Kalau kita mau state satu persatu mulai dari alat tangkap, penangkap, nelayan, pengepul, penampung, pengepul, lalu pemproses, lalu pengangkut, lalu buyer, dan tidak lupa dan yang sangat penting adalah dari sisi regulator yaitu dalam hal ini pemerintah. Ini kita mesti start dari situasi yang memang kita harus memulai sehingga kita tidak salah melangkah. Kalau kita harusnya mundur 2 langkah lalu kita mundurnya cuma 1 langkah, maka pasti akan ada yang tertinggal. Saya ingin mengatakan bahwa pada saat pandemi itu ada kasus-kasus di mana seharusnya nanti tidak terulang. Di mana pada saat itu bahkan kontainer kita itu sempat ditolak di luar negeri. Sehingga itu pasti berdampak kepada kerugian. Artinya apa? Di situ ada isu tentang regulasi. Di situ ada isu tentang keterpurukan, kerugian, kehancuran bisnis. Jadi ekosistem lah. Jadi disitulah sebenarnya tantangan yang kita harus memulai berkontribusi. Jadi tantangannya adalah bagaimana persoalan yang dialami oleh atau masalah yang dialami oleh para pelaku bisnis di dalam ekosistem ikan tangkap ini, tantangannya adalah dipetakan. Ya, kita harus petakan di nelayan apa masalahnya, akar masalahnya apa, di pengepul apa akar masalahnya, ya kan ya, di transportasi apa akar masalahnya, di buyer apa akar masalahnya, di regulator sendiri apa akar masalahnya. Jadi akar masalahnya harus dipetakan. Lalu setelah dipetakan dimitigasi. Jangan sampai akar masalah itu muncul menjadi suatu masalah. Oleh karena itu gerakan pada ikan ini adalah menginspirasi untuk secara kolaboratif setelah akar masalahnya diketahui, dimitigasi bareng-bareng, lalu solusinya disepakati bareng-bareng, lalu eksekusinya dieksekusi bareng-bareng, dilaksanakan bareng-bareng. Secara kolegial, secara kontributif, artinya aktif ya. Di sini ada semangat aktif oleh para pelaku itu, tidak ada yang saling menunggu. Ya, jadi karena kalau dari sana kan ada isu-isu, kalau di sisi regulasi ya, ada isu pajak, ada isu peraturan ekspor, ada isu batasan wilayah tangkap, ada isu batasan jenis yang ditangkap, ada isu biaya tangkap. Ini kalau kita jembrengkan dalam sebuah kanvas begitu sebenarnya apa? Ini menurut saya yang challenging, sehingga mengapa gerakan ini menjadi sangat perlu agar secara bersama terjadi komunikasi yang asertif, yang terbuka, sehingga semua pada level yang sama itu melihat gitu ya, bareng, lalu hayo ini diatasi bareng-bareng lah.
Sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan upaya-upaya itu, tetapi eh, gerakan ini memang ingin berkontribusi ya untuk supaya eksekusinya efektif ya. Em, Sehingga eh, kebijakan itu tidak hanya menjadi sebuah produk produk regulasi ya, tetapi kebijakan itu memang benar-benar terkawal eksekusinya, sehingga dampak terhadap kebangkitan ekonomi di sektor bisnis ikan tangkap ini menjadi uh, terasa, real, konkret dan cepat. Ya cepat. Ini karena ini era recovery ini di Sulawesi Selatan ini juga eranya era recovery. Jadi kita harus melakukan tindakan yang efektif dan cepat. Itu yang dibutuhkan gitu Pak. Baik, Pak Dwi dan juga Pak Iksan, kita lanjut lagi sebentar Pak. Kita break dulu ya. Baik. Untuk sesaat. Baik, dan Smart Listener, Anda juga sudah mendengarkan tadi ya bagaimana penjelasan dari Pak Dwi ya terkait topik kita untuk hari ini, bara ikan. Mari kita bicara bisnis ikan, peluang pengembangan bisnis ikan di era pasca pandemi khususnya untuk perikanan tangkap ya. Oke, baik kita mengundang Anda untuk bisa berinteraksi juga sekali lagi untuk line WhatsApp-nya di 0811 461011 dan juga live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini dan kita masih dengan tema Bara Ikan. Mari kita bicara bisnis ikan, peluang pengembangan bisnis ikan di era pasca pandemi. Nah, seperti diinformasikan tadi oleh Pak Dwi ya. Jadi untuk gerakan Bara Ikan ini itu memberikan atau sebagai wadah komunikasi para pelaku perikanan tangkap ya Pak ya, Bisnis ikan tangkap. bisnis ikan tangkap ini. Dan kalau kita berbicara mengenai bisnis ikan tangkap ini, saya langsung aja deh beralih dulu ke Pak Nixon ya. Lebih dekat lagi dengan mic-nya Pak Nixon. Ya. Pak Nixon, ini untuk pelaku bisnis untuk ikan tangkap ini sebenarnya saya mau tahu dulu nih, udah berapa lama Pak untuk menjadi pelaku bisnis ikan tangkap ini Pak Nixon? Terima kasih. Ya. Atau bisa cerita dulu deh awalnya gimana gitu ya, atau langsung aja. Ya silakan Pak. Ya. Untuk dunia perikanan ya, bisnis perikanan itu dunia yang menjanjikan sesungguhnya. Karena tidak akan habis ikan di dunia ini. Jadi sebenarnya dunia bisnis ikan ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi dengan persoalan yang terjadi dalam dunia perbisnisan dalam hal ini pandemi, maka bisnis perikanan itu anjlok. Harga ikan di dunia diturunkan dan di-stopkan semuanya. Jadi terasa sekali kami sebagai pelaku usaha untuk maju. Kami bertahan dengan harga yang pas-pasan. Kami hidup dengan harga yang sempit. Bergerak pun tidak bisa. Nah, sebenarnya solusinya ada di pemerintah. Jangan dibiarkan kami hidup seperti ini. Kami butuh bantuan. Tetapi pemerintah juga tidak bisa berdaya dengan situasi pandemi kemarin. Jadi jalan satu-satunya kami harus berjuang sendiri. Kami harus maju bersama-sama dengan para pelaku usaha bisnis perikanan. Yang jelas masih punya laut, berarti kita masih bisa berjuang untuk makan. Sebab manusia di muka bumi ini semua makan ikan. Otomatis dunia perikanan bisa bangkit dan harus bangkit. Dan kami hadir lagi, PT Tunusi hadir untuk mendapatkan solusi, memberikan solusi kepada masyarakat, pada nelayan, kepada pabrikan, kepada pengolahan, untuk apa kira-kira, butuh apa dari kami. Kami hadir di Makassar ini untuk membuka peluang, untuk memberikan masukan, memberikan kerjasama yang baik, apa yang harus kita perbuat dan apa yang mereka butuh dari kami, sehingga dunia perikanan itu bisa bangkit kembali. Dan sekarang sudah mulai baik, harga ikan sudah mulai baik, dan pelaku-pelaku bisnis sudah mulai banyak. Tetapi persaingan juga semakin tidak baik. Oleh sebab itu, dengan kehadiran kami masih melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan di bawah ini. Karena banyak makelar-makelar, Bu. Banyak masalah-masalah yang belum terpecahkan. Ya, misalnya seperti apa itu, Pak? Nah, ini bisa share juga nih, Pak, untuk bisnis perikanan ataupun ikan tangkap ini, Pak. Apa yang menjadi kendala gitu, Pak, sebenarnya dari yang para pelaku bisnis ikan tangkap ini? Dalam dunia bisnis ini adalah permodalan. Ya. Semua stakeholder, semua pengusaha, semua berteriak menjerit, butuh modal, butuh bantuan. Pemerintah belum mendapat solusi sampai hari ini, malah memberikan beban lagi kepada pengusaha, kepada pelaku-pelaku bisnis ini. Oleh sebab itu, Bara Ikan ini hadir, kita bercerita, kita cerita-cerita tentang bisnis ikan, bagaimana, apa masalah yang boleh kita bicarakan bersama. Ayo, ungkapkan sama-sama, kita cari solusi. Inilah kami, PT Tunusia, hadir memberikan masukan, memberikan solusi. Nah, kalau ini terjadi, maka saya percaya bisnis perikanan akan bangkit. Kami akan membeli bahan baku dari mereka. Kami akan proses juga. Kami akan kerjasama dengan mereka.
agar tujuan kami adalah mereka juga bisa bangkit dalam keterpurukan dalam dunia bisnis perikanan saat ini. Itu kami memberikan solusi kepada mereka. Oleh sebab itu, marilah hadir dalam acara Baku Bicara. Oh ya, ini ini tanggal ya 9 nanti. dalam waktu dekat ini, Pak ya. Ya, Wah, ini keren ini, Keren, harus ya. hadir ya. Jangan Harus sampai hadir. dilewatkan, jangan sampai dilewatkan ya. Apa Pak, bara ikan baku bicara tentang bisnis ikan ini. Wah. Ayo mari, saudara-saudara, Gimana teman-teman. gimana? Kapan itu acaranya, Pak? Dan Tanggal konsepnya nanti seperti apa nih? Kita talk show saja. Oke. Kita bicara-bicara, bincang-bincang, permasalahan-persoalan apa, solusi apa, tanggapan-tanggapan. Ya, Dari situ ada solusi dan kita akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Oke, saya mau tahu dulu nih, sebelum ya kita tadi seperti diinformasikan oleh Pak Dwi bahwa bara ikan ini menjadi wadah ya komunikasi dari para pelaku bisnis ikan tangkap ini. Sebenarnya untuk alurnya Pak, seperti apa sih sampai pada pengiriman ataupun ekspor gitu Pak? Itu gimana Pak alurnya? Pak Nixon mungkin bisa menjelaskan Pak? Ya, alurnya Pak gimana tuh? Ya, alurnya adalah kita mulai dari pengumpul bahan baku, kita proses, setelah itu selesai kita ekspor. Nah, dalam ekspor ini tentunya sebelum menuju ke negara tujuan, tentunya kita sudah berbicara tentang buyer dulu. Buyernya cocok dengan harga yang kami tawarkan. Kalau dia tidak cocok, ya maka kita tidak bisa bergerak. Nah, sebelum ini terjadi, kami sudah berdiskusi dulu dengan pihak pembeli, buyer yang ada di tingkat pembeli, tingkat market yang ke luar negeri. Jadi banyak hal yang perlu kita bicarakan nanti tentang sistem-sistem dan cara-cara untuk bisa kita mengirim bahan baku ke luar negeri. Sampai hari ini nilai ekspor pun belum menjanjikan, tetapi kami dari pihak perusahaan ini berusaha nanti dalam waktu dekat, dalam tahun ini juga saya dengan Pak Dwi akan coba jalan-jalan dulu ke luar negeri, mencari sesuatu di sana, mencoba meningkatkan pasar-pasar bisnis perikanan di sana, seperti apa sebenarnya di sana terjadi. Itu kami akan terobos ke sana, Bu. Sebab kalau bukan kita, ya kami akan bukan kita, siapa lagi? Nah, makanya buka pembicaraan ini, baku bicara bisnis ikan ini dari Makassar, mulai dari Makassar. Biar dunia kenal Makassar seperti apa, bahwa dunia perikanan bisnis ikan ada di Makassar, gitu ya. Dari Indonesia Timur, Indonesia Pak. Timur, karena Indonesia Timur adalah lumbung ikan. Wah, gitu. ya benar-benar. Saya kalau makan tuh kalau nggak makan ikan kayaknya ada yang kurang. Ya. Iya benar ya, Pak ya. Kayak nggak makan. Sesuatu. Iya ya, benar-benar. Jadi itu tadi ya, Pak. Jadi memang ada banyak hal yang sebenarnya memang harus dilakukan ya bersama-sama. Kemudian tadi seperti informasikan juga Pak terkait dengan tantangan ya untuk bagaimana pengembangan bisnis ikan ini Pak. Bagaimana dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Pak? Apakah ini juga cukup berpengaruh atau gimana Boleh, Pak? saya Ya silakan ikut Pak Dwi. berkontribusi ya. Jadi sekali lagi terkait regulasi ini kan depend on, artinya depend on situation. Situation kita seperti apa? Saya tidak bermaksud untuk bombastis ya dan membesar-besarkan persoalan, tetapi kalau kita lalu memulainya dari belakang, karena memang isunya bahwa bukan isunya ya, tema kita ini adalah untuk kebangkitan bisnis ikan pasca pandemi. Jadi memang kita tidak boleh melupakan bagaimana dan seperti apa derita para pelaku bisnis ikan itu pada saat pandemi. Ya, seperti itu. Jadi ketika pandemi tadi itu sudah kita tahu selama hampir 2019, 20, 21, 22 dan selesai hampir 5 tahun kita dalam masa pandemi itu. Kita sudah valid dan semuanya sudah tahu bagaimana keterpurukan ekonomi. Sekarang kita baru bangkit dari era itu. Bagaimana kita saat ini menjalani kehidupan ekonomi terjadi di era survivalitas ini,
Jadi bahwa faktanya di bisnis tangkap ini marketnya memang masih ada. Tapi marketnya masih sempit. Karena apa? Itu kan terdisrupsi pada saat terjadi pandemi. Ketika tidak ada demand, pasti tidak ada produksi. Jadi seluruh rangkaian supply chain, rantai produksi itu menjadi terhenti semuanya. Sekarang masih ada, tetapi sempit. Lah, sudah begitu sempit, maka akhirnya di sektor hulu, yaitu para nelayan penangkap, pasti tidak akan yang dia tangkap juga menjadi sedikit. Kalau marketnya atau demandnya kecil, yang diangkut kecil, yang diolah sedikit, yang ditangkap juga sedikit. Tetapi apakah kebutuhan itu terus bisa menyelesaikan dari makan lalu menjadi tidak makan? Jadi satu piring menjadi sepersepuluh piring, kan tidak. Kebutuhan itu relatif besar, tetap ada segitu kebutuhan itu. Artinya apa? Para nelayan itu juga tetap butuh survive. Para pengepul butuh survive. Para pengolah, pemproses butuh survive. Transporter juga butuh survive. Buyer juga butuh survive. Artinya era survivalitas itu adalah era di mana kebutuhan hidupnya tentu tetap tinggi, tetapi kemampuan memenuhinya kecil. Disitulah memicu adanya maklar-maklar yang tadi disebutkan oleh Pak Nixon, di mana maklar itu tahu ini nelayan butuh menjual ikan, jadi saya mesti beli. Kalau udah seperti itu, nelayan akan jual mahal atau akan jual murah? Pasti akan jual murah. Iya kan ya? Kalau jual murah, untung atau rugi? Pak. Mungkin paling bagus untung kecil. Ya kan ya. Sementara para maklar-maklar itu sekedar kita ketahui, dan kita mendapat informasi yang valid dari pelaku. Itu dari luar negeri. Yang konon kalau maklar dari luar negeri itu kemampuan finansialnya cukup amat sangat kuat ya? Dari Timur Tengah, dari Asia Timur. Yang mereka itu kalau membeli murah banget, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi di negara luar sana. Ya kan ya. Jadi sampai di situ tuh posisi tawar nelayan dan para pelaku bisnis ikan tangkap di Indonesia itu menjadi sangat rendah. Dan ketika mereka daya tawarnya rendah, tingkat keterpenuhan kebutuhannya rendah, padahal kebutuhannya tinggi, apa yang dilakukan? Ngutang kan. Jadi udah penghasilan kecil, tetapi harus ngutang. Kenapa harus ngutang? Nelayan kan punya kapal, mesin harus diperbaiki, dirawat. Kalau enggak berkarat, makin parah lagi. Ya kan ya, bocor, harus ditempel. Pengepul kan juga dia punya gudang untuk menampung. Ya kan ya, punya mobil yang harus untuk pengangkut yang harus dirawat. Pemproses dia punya cold storage, dia punya mesin, tidak boleh berkarat. Ya kan ya. Pengelola atau pelaku usaha yang bersifat entitas perusahaan, pemerintah kan nggak boleh mecat karyawan. Ini sangat faktual. Mereka tetap harus digaji. Ini kan sangat ironis ya. Jadi paradok, situasi yang sangat paradok. Nah, disitulah letak keprihatinan yang luar biasa, di mana dalam keadaan seperti itu, bara ikan, baku bicara ikan yang menginspirasi untuk kita melakukan sinergi dan kontribusi yang konkret, yang kontributif terhadap recovery, kebangkitan ekonomi, ini menjadi isu yang sangat dibutuhkan. Bukan hanya penting, sangat dibutuhkan. Situasinya kayak gitu. Di depan potensinya sangat besar, 170 juta ton tahun 2030, ini sudah tahun 2023. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Apa yang mesti nelayan siapkan mentalnya, fisiknya? Apa yang mesti pengelola lakukan? Dan seterusnya. Karena apa? Nelayan memang masih ada, perusahaan pemproses masih ada, pengumpul masih ada, transporter juga masih ada, buyer juga ada. Jadi bara ikan ini adalah gerakan baku bicara bisnis ikan ini sangat penting untuk sekali lagi mengintegrasikan seluruh pelaku dalam ekosistem bisnis ikan itu, agar semua pihak bergerak bersama, memetakan masalah bersama,
mengetahui akarnya bersama, menetapkan solusinya bersama, melakukan aksi bersama secara kolaboratif, sinergis, efektif dan cepat. Maaf sekali lagi, ini kita semuanya sudah bergerak, semuanya bergerak, karena kalau nggak bergerak pasti kita udah seperti ya kan ya, kita nggak mungkin nggak bergerak, kita harus hidup, semua harus bergerak, pemerintah juga bergerak, tetapi kami tahu karena ada data fakta bahwa gerakan ini harus terus kita perjuangkan, karena apa yang sudah dilakukan oleh ekosistem para pelaku dan regulator itu ayo ini kita pastikan ini benar-benar tereksekusi dan efektif ya. Jadi program recovery ini benar-benar menjadi realita, kenyataan yang benar-benar dirasakan, bukan sekedar retorika atau produk hukum, tapi harus benar-benar terimplementasi begitu ya, harus menjadi realita. Harus ada betul-betul ada action ya Pak ya. Action. Betul. Jangan cuma teori aja gitu Pak. Betul, harus ada action. Baik. Kita ada beberapa pertanyaan ya di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya coba baca dulu ya Pak ya. Oke. Nah, ini dari akun Dina. Bagaimana PT Tunusia Media ini memandang aspek keberlanjutan dalam bisnis ikan tangkapnya nih Pak? Baik. Nanti Pak Nixon akan menambahi. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa PT Tunusi Media Oceana ini adalah perusahaan yang melakukan konsultasi manajemen dan memberikan pendampingan bisnis ya untuk penguatan dan pengembangan. Di situ ada beberapa pesan atau poin bahwa ini pelaku di semua lini ya kan, ada nelayan, ada pengepul, ada pemproses, ada transporter, ada buyer. Semua pelaku itu harus eksis, ya kan ya, nggak boleh loyo, nggak boleh, perusahaan harus tetap hidup. Kita tahu bahwa bisnis adalah profit, growth dan sustainability. Jadi memang misi kita untuk itu, untuk memastikan bisnisnya efektif, profit, bertumbuh dan berkembang. Maka untuk profit harus kuat. Kalau setelah kuat harus tumbuh. Kalau udah tumbuh berkembang. Kalau udah berkembang harus sustain. Kalau itu terus kita lakukan bersama-sama dalam konteks baku bicara sehingga semua persoalan disolusikan, dieksekusi efektif. Ya, menurut saya secara teori itu memang akan membawa bisnis kepada sustainability, kepada keberlanjutan. Bisnis yang berlanjut gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dari Pak Nixon mungkin ada yang tambahkan Pak? Oke, saya tambahkan sedikit. Acara Bara Ikan, baku bicara tentang bisnis ikan, adalah suatu terobosan baru yang diperakasai oleh perusahaan kami, Tunusi ini. Itu bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang membutuhkan solusi. Kami hadir di sini, kami memberikan solusi. Ayo, datanglah dalam acara talkshow kami untuk baku bicara tentang bisnis ikan. Di sana kami akan mendapat satu solusi. Jadi seperti penanya tadi, mau seperti apa? Ayo, datang dulu di acara kami, biar di sana ada solusi yang terbaik kami akan berikan untuk mengembangkan usaha bisnis ikan di Kota Makassar dan sekitarnya. Oke, itu ya. Ya, gitu. Itu bocorannya, jadi jangan sampai terlewatkan. Kapan Pak? Tanggal berapa Pak? Tanggal 9. Tanggal 9. Bertempat di mana Pak? Ini di bertempat Hotel Gamara. Wih. Ini segera ya. Kalau tanggal 9 itu hari apa tuh Pak? Hari Sabtu. Wih, kan udah nggak kerja nih. Nggak kerja, yang kantoran itu bisa weekend gitu ya. Ayo, mari kita semua nambah ilmu Pak. Nambah Oke. sana. Baik. Itu ya. Jadi dari pertanyaan pertama tadi kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan pendekatan PT Tunusia Media dalam manajemen ikan tangkap dibandingkan dengan yang lainnya ini Pak? Saya penasaran yang lainnya tuh siapa nih Pak? Yang ada di luar sana. Ya, yang ada di luar sana ya. Pendekatan ya. Bagaimana pendekatannya? Pendekatannya adalah dari gini, maksud saya pendekatan PT Tunusi adalah integrasi. Kalau yang lain itu saya nggak tahu siapa, tetapi yang jelas kami hadir untuk mengintegrasikan. Jadi yang lain sudah melakukan.
tetapi kami hadir untuk mengintegrasikan. Karena apa? Pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu masih perlu dikuatkan untuk percepatan. Selain untuk percepatan, juga untuk kesiapan kita mencapai target ekspor pemerintah yang terjadi oleh pemerintah dan menerima tantangan ini. Hanya 10% yang 17 juta sebagai eksportir kedua dari 170 juta, masa 10%? Nah, pendekatan integrasi di mana Tunusi ini sebagai integrator ya, dan gerakan Bara Ikan ini sebagai media komunikasinya, menggaransi, ya maksudnya menggaransi itu lebih mendorong kepastian tereksekusinya seluruh produk-produk solusi yang dihasilkan dari komunikasi di baku bicara bisnis ikan itu sendiri. Jadi sekali lagi semuanya sudah melakukan, karena memang semuanya juga para pelaku bisnis juga masih ada, tetapi apa yang mereka lakukan ini jangan menjadi sebuah gerakan yang sepotong-sepotong. Ingat, ini adalah ekosistem, ini dibutuhkan integrasi. Jadi terjadi keselarasan aturan, keselarasan tindakan, keputusan, aturan di semua rantai itu, dan kalau ini diintegrasikan baru nanti ketahuan polanya apakah ini fit atau tidak, ya kan ya. Karena setelah diintegrasikan, kalau nggak diintegrasikan ini suatu gerakan yang serial. Kalau serial itu kan satu garis itu kan nggak tahu ini di mana ini kurangnya, ya kan ya, bisa plus minus. Tetapi kalau diintegrasikan ini kan menjadi integral, lurus, menjadi terkonsolidasi, menjadi kolegial, menjadi kolaboratif, sehingga masing-masing bisa, oh saya nggak setuju yang begitu, oh bayar yang itu, regulator ini pada level yang sama. Pengertian integrasi di situ. Jadi ini bukan gerakan yang serial yang parsial, tetapi ini gerakan integratif, sehingga semua pihak, kan ini merupakan rantai ya, jadi semua pihak akan semakin kontributif, produktif. Jadi bukan hanya sebagai tindakan-tindakan solusi yang sifatnya parsial. Sekali lagi, dan perlu izin saya sampaikan bahwa Tunusi itu sudah melakukannya. Jadi ini bukan teori. Tunusi sudah melakukan pendampingan ya, untuk baik dari sisi manajemen, muatan manajemen, pendanaan, dan konsep pengembangan, baik untuk domestik maupun untuk luar negeri. Jadi memang Tunusi sudah melakukan. Kami sudah menemukan data, kami sudah menemukan fakta. Jadi kami juga sudah menetapkan langkah-langkah nyata, aksi-aksi nyata. Jadi konsep integrasi yang ingin kami kontribusikan itu adalah berangkat dari suatu hal yang bersifat empirik ya. Jadi bukan hanya sekedar teoritis. Kalau teori ini sudah ada ahlinya. Jadi kami ingin aksi-aksi nyata saja. Aksi nyata gitu ya. Jangan gerakan yang parsial aja gitu Pak ya. Iya dong. Iya, nggak ketahuan kan kalau parsial aja Pak. Oke, ini mau ditambahin lagi Pak? Ya silakan Pak. Pendekatan kami beda dengan yang di luar sana katanya ya. Pendekatan kami adalah pendekatan memberikan solusi, pendekatan membantu, menolong, melihat apa yang kurang dari sana, apa yang kurang dari situ, itu kami akan bantu, kami akan berikan solusi, apa butuh apa, seperti apa, yang kalian kekurangan yang apa hari ini. Sebab banyak perusahaan yang sudah sudah hebat di luar sana, mereka tidak bisa menengok ke kiri ke kanan. Mereka berpikir ya udah kalau kamu udah mati aja. Nah, kami hadir, PT Tunusi hadir untuk masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya ini, memberikan kami solusi, memberikan kami bantuan. Seperti apa? Tapi ada aturan-aturannya, bantuan yang kami tawarkan kepada mereka. Jadi seperti itu pendekatan kami. Dan kami masuk ke level paling bawah, langsung level bawah, tengah, dan atas, ke tingkat buyers, ke tingkat pengolahan, dan ke tingkat supplier. Ke semua lini kami akan masuk. Dan di satu sisi lagi, kalau perusahaan itu belum bisa menjual barang produknya dia, akibat buyer menutup akses, kami menawarkan itu. Itu akan dibantu. Ya, kami akan membantu itu. Berapa? Kami akan bayar segera. Oke, gitu. ya.
luar biasa Ya, kan, Bu. wow. Ya, Segera ya. segera ini. Segera untuk ikutan ya untuk seminarnya nanti Pak. Ini masih banyak nih pertanyaan. Ini ada bisa dijawab lebih singkat lagi aja Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Mau nanya untuk program PT Tunus ya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya Pak. Itu bisa di ini Luar biasa, Oke. menarik sekali. Mhm. Jadi secara singkat saja kami Pak lupa ya. menyebut bahwa ketika kita Tunusi ingin fasilitasi dan mengasisteni, mengkonsultani para pelaku bisnis Iya. ikan tangkap. Mhm. Ketika kita berbicara ekosistem bisnis ikan tangkap, maka ternyata ekosistem itu juga adalah media di mana ikan yang ditangkap itu harus dilestarikan. Tentunya akan sampai ke sana. Kalau tadi kita sempat menyinggung di awal-awal ngobrol kecil bahwa talk show atau baku bicara itu nanti untuk yang tahap pertama yang dilakukan tanggal 9 itu nanti adalah yang bersifat umum, maka talk show selanjutnya nanti insya Allah akan kita bahas dan share tentang yang bersifat lebih tema-tema yang lebih spesifik. Salah satunya adalah tema tentang ekosistem ya. Tema apa tadi? Sesuai dengan pertanyaan. Yang pelestarian lingkungan Pak. Oke. Tema pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya lingkungan Pak. yang ada kaitannya dengan ekosistem bisnis ikan tangkap. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan terakhir bahwa talk show ini adalah model pendekatan kami berkomunikasi untuk membahas bisnis ikan tangkap, di mana dengan talk show maka komunikasinya akan nyaman dan levelnya adalah setara untuk membahas secara bersama-sama, menetapkan masalah, solusi dan langkah bersama-sama tanpa ada hierarki psikologi dan lain-lain, sehingga semuanya bisa dieksplorasi, diputuskan dan dieksekusi secara kontributif dan secara bersama-sama. Oke. Ini ada lagi pertanyaan Pak, disingkat aja. Kerjasama seperti apa yang ditawarkan oleh PT Tunusia Media kepada mitra atau investor yang berminat, termasuk jika investor berada di luar Pulau Sulawesi Pak? Silakan Pak Nixon. Langsung aja Pak Nixon. Singkat saja ya. Singkat aja Pak. Kan nanti tanggal 9 ketemunya Pak. Kami menawarkan permodalan, itu aja singkat. Jadi membutuhkan modal, kami siap membantu. Dari segi apapun kami siap. Tapi ngomong-ngomong Pak, untuk yang paling laku untuk diekspor itu apa Pak? Komoditi apa Pak? Semua. Karena beda negara, beda kebutuhan. Dan semuanya itu bisa kita penuhi dari Indonesia. Ini berkah untuk Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Ini. Oke, ternyata semua ya. Semua. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Siapa saja sih yang perlu atau yang bisa hadir di acara baku bicara ini katanya Pak? Wah, ini udah mau hadir nih, penasaran ya. Memang ini sangat menarik karena menyangkut hajat hidup kita di keluarga kita, saudara kita di Indonesia Timur ini, khususnya para pelaku bisnis itu. Jadi siapa saja boleh datang, cuman sayangnya tempatnya terbatas. Gratis. Jadi dan apalagi gratis, tempatnya terbatas, datang saja. Tapi ya kalau tidak bisa masuk nanti kita bisa mengikuti dari saja media sosial dan beritahu kami kalau kita akan harus melakukan talk show lagi kapan, nanti kita akan arrange bersamalah ya, kita sepakati waktunya, tempatnya, temanya seperti itu. Ini antusiasme yang luar biasa dan kami sangat senang. Sangat menarik. Ya, memang sangat menarik sekali. Ya. Jangan sampai dilewatkan Pak. Tidak boleh dilewatkan. Tanggal 9 hari Sabtu ya. Jam berapa Bapak? Mulai jam 12 oke lah. Sampai jam berapa tuh Pak? Sampai jam 6. Jam 6 ya. Wih. Panjang juga Pak. Lama jadi juga acara Pak. itu memang bukan aksi sendiri saja dari Tunusi, tetapi kita sudah rin dan bersama-sama bersama dinas di Provinsi Sulawesi Selatan, baik dinas kelautan dan perikanan, dinas perdagangan dan perindustrian, dan dinas-dinas lain, dan insya Allah nanti juga dihadiri di sana dan akan ada speech dari Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, wow, ini sangat luar biasa nih acaranya ya. Jadi jangan sampai dilewatkan Pak. Jangan sampai dilewatkan. Wow, ternyata ini memang untuk acara baku bicara ini memang kolaborasi dari pihak swasta dan juga pemerintah gitu Pak ya. Tentu ya. Ini karena kan ini tugas kita bersama ya. Jadi semua pihak dalam ekosistem bisnis itu kita libatkan. Oke. Nah, untuk satu pertanyaan lagi nih Pak, bagaimana menangani masalah perizinan dan regulasi yang terkait ekspor ikan? Nah, ini atau regulasinya saat ini
cukup memudahkan kah atau gimana Pak? Oke, saya jawab. Langsung dijawab nih sama Kalau expertnya. masalah perizinan itu bukan wewenang kami, Bu, tapi wewenang pemerintah. Dalam hal ini Dinas Perikanan, Kementerian Kelautan. Jadi mereka yang mengeluarkan izin, kami boleh membantu, memfasilitasi. Kami bisa membantu ke tingkat kementerian sana. Jadi apa yang dibutuhkan, kami memfasilitasi. Makanya kita baku bicara di situ kalau nanti hadir, karena di situ juga akan hadir nanti dari dinas-dinas yang terkait dengan ekspor itu, termasuk bea cukai, mungkin tentu ya karantina. Jadi ada aspirasi apa yang ingin yang jadi masalah yang ingin disolusikan, kita baku bicarakan di acara baku bicara bisnis ikan, gerakan bara ikan ya. Sosialisasinya juga sudah masif ya dilakukan Pak sudah ya, untuk acara nanti ya. Mass media di Twitter, di radio, tentu semuanya. Iya, iya. Ditunggu ya smart listener ya. Ini jangan sampai lewatkan ya untuk acara baku bicara mengenai potensi bisnis ikan di Indonesia Timur. Tidak dibayar kok. Gratis ya. Ini nama-nama ilmu ya Pak. Tidak dibayar dan tidak bayar. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak untuk closing statement kita Pak? Iya. Oh ya, silakan untuk para pelaku bisnis ikan tangkap ini. Baik, jadi mari kita sambut gerakan bara ikan ya, baku bicara bisnis ikan, karena ini adalah gerakan dari kita untuk kita, para pelaku bisnis di dalam ekosistem ikan tangkap ini, dan ayo kita eksplorasi masalah dan solusi yang diharapkan secara terintegrasi, karena kita membutuhkan langkah yang kolaboratif bersama-sama dari seluruh pelaku dalam ekosistem, dan mari kita awali dari acara seminar baku bicara bisnis ikan itu di hari Sabtu. Apa dan bagaimana, ayo kita hadir saja. Nanti kita eksplorasi di sana bersama-sama. Oke, ditunggu ya smart saudara. Dari Pak Nixon silakan Pak. Oke, ya. Dari saya cuman satu kata. Gerakan bara ikan adalah konsep recovery ekosistem bisnis ikan hasil laut. Ayo hadir di tempat kami di Hotel Gemara tanggal 9. Oke, ya tentunya ditunggu ya smart listener ya. Jadi memang ini untuk nambah ilmu kita di jam 12 sampai jam 6 sore ya. Oke, baik. Jadi memang jangan sampai terlewatkan ya smart listener untuk seminar baku bicara mengenai potensi talk show sih tepatnya, bukan seminar. Jadi talk show, konsepnya talk show santai. Santai banget kita. Jadi kalau semuanya ada yang mau nanya boleh langsung aja gitu ya? Boleh sambil berdiri sambil duduk, asal nggak sambil marah-marah ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih kembali. Oke, dan sekali lagi terima kasih Bapak Dwi Indarmani, Komisaris PT Tunisia Media Oceana and founder Gerakan Bara Ikan Pak, untuk insight-nya Pak sore hari ini. Dan juga thank you Pak Silwanus Nixon Takahipe, Direktur Utama PT Tunisia Media Oceana and founder Gerakan Bara Ikan. Terima kasih Pak. Iya, oke. Dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini, dan sekali lagi untuk perbincangan ini kita simpan ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit dan semua narasumber pamit ya. Dan selamat malam, sampai jumpa. Bye bye.